Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang Firestore ya, Firebase Firestore nih. Nah, sebelumnya kan kita jadi ini saya login menggunakan Sandika ya. Saya sudah punya chat dengan si Kuli Project. Kita coba lihat database-nya. Saya masuk sebagai user Sandika. Di sini saya punya chat, satu buah chat X1INZ ya. Nah, ini dengan connection-nya dengan Kuli Project ya. Nah, ini belum ada chatnya ya. Coba kita cek ada chatnya apa enggak. Jadi ini last time total unread-nya masih kosong. Mungkin ini dokumen ini tergantung dari chat ID-nya. Nah, ada satu nih. Oh, ada chatnya ternyata. Di antara mereka berdua itu ada chatnya. Ini ada dua buah chat ya. Ada yang ini dan yang ini. Nanti dokumen ini diurutkan berdasarkan last time ya. Nah, tapi di sini kita kemarin baru membuat chat itu. Jadi pas kita masuk ke sini, kita ketik sesuatu chat gitu ya. Chat ketiga misalnya, chat ketiga gitu ya. Chat ketiga. Nah, chat ketiga ini kalau kita klik, nah ini masuk nih chat ketiga nih ya. Mana dia? Nah, ini chat ketiga. Nah, time-nya ini adalah 13.2954. Nah, kalau kita cek di usernya, di user Sandika, last time-nya itu yang mana? Oh, bukan yang tadi ya. Jadi ini bukan yang tadi. Nah, kita harus mengupdate ini dan juga sekalian ngasih tahu ke connection kita. Kalau kita cek di connection-nya, sini connection kita dengan Kuldi Project. Nah, itu belum ada chatnya. Nah, harusnya kita pas ngirim chat, kita nambahkan chat juga, collection chat ke dalam teman kita, chat teman kita gitu ya. Nah, itu sekarang kita akan melakukan itu ya. Nah, sekarang pertama idenya adalah ketika kita membuat sebuah chat, ya, dokumen chat random gitu, kita ambil time-nya ini, ya. Kemudian dari time-nya ini itu kita masukkan ke dalam user kita di sini dan kita pasang di sini last time-nya dan masang total unread-nya nambahin 1 gitu. Sekali dia ada perubahan total unread. Oke? Nah, gimana nih idenya? Di sini mungkin kita stop dulu aja ya. Ya, kita stop dulu aja. Jadi kita masuk ke modul chatroom di sini. Idenya adalah ketika kita ngeklik ini controller new chat ya. Kita masuk ke new chat ini, kita selain membuat sebuah ini kan chat reference ya. Selain membuat ini masukin ke dalam sini, kita juga menambahkan datanya di user reference ya. Set doc collection add. Nah, ini kan dapat datanya ya, feature. Jadi ini kita await aja. Ini butuh asinkronus ya. Kemudian di sini kita pasang ke sebuah variabel misalnya final new chat-nya. New chat sama dengan ini ya, variabel new chat. Kita copy aja. Nanti kita dapat new chat.id-nya. Kita dapat chat ID-nya ya. Nah, di sini mungkin kita coba cek dulu kita mau ambil apanya nih dari data ini. Kita mau ambil date time-nya nih. Nah, ini kita ubah aja. Ini kita cut. Kita ubah ke dalam sini. Kita buat sebuah string date ya. Kayak gini. Biar ini bisa dipakai di semua tempat ya. Jadi date ini kita pasang string. Oke, kita punya date time untuk new chat ini. Pas dia udah ditambahin, kita juga membuat sebuah variabel global di sini. Itu misalnya namanya total unread ya mungkin ya. Total unread. Ini awal-awal 0 nih ya. Ini sebuah integer deh. Integer total unread ya. Ini kita copy aja. Jadi pas di sini kita buat total unread-nya titik value total unread-nya kita tambahin 1 ya. Nah, kayak gini. Total unread-nya kita tambahin 1. Kalau misalnya kita udah membuat tambahin dia total unread-nya jadi 1, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah kita masuk ke user collection ya. Jadi di sini kita punya
users ya. Ini ambil dari collection user. Oke. Nah, dari user ini kita punya datanya nih. Users titik doc ya, dokumen ID dari yang pengirim nih. Ini user kita nih. Kemudian dari dokumen ini kita panggil collection chats gitu ya. Kita cari yang dokumennya sesuai dengan dokumen ID chat kita. Nah, ini newchat.id ya. Kemudian kita pasang, kita ambil deh get ya. Idenya seperti ini. Jadi pas kita ngebuat chat baru, pas nih misalnya kita mana? Di sini misalnya saya login sebagai Sandika ya. Kemudian saya buat di sini chat saya itu ada nih dokumen yang ini. Dokumen ini connectionnya nggak berubah, emang sama si Kuldi. Kemudian last time-nya yang kita mau ubah nih, last time-nya ya. Jadi kita mau mengubah chat yang dokumennya itu sesuai dengan chat kita. Sorry, ini chat ID nih. Berarti ini bukan chat yang ini ya. Ini harusnya ambil dari sini, chat ID-nya nih. Sorry ya, salah nih. Ini kita copy. Dokumennya itu ini, chat ID-nya. Kemudian kalau misalnya kita udah masuk ke chat ID, kita mengubah last time-nya nih, ya. Kita update. Di sini ada update nggak? Ada nih. Update datanya. Kemudian kita mau mengupdate apa? Last time ini. Last time ya. Kita akan mengubah update last time. Last time. Nih. Last time ini kita ubah menjadi ini. Dating ini. Oke, kemudian kita akan mengubah total unread. Total unread-nya jadi ini. Total unread. Ya, jadi di sini nih. Oke. Nah, ini bagi pengguna kita, dan kalau misalnya kita ngechat, kita belum di-read tuh. Ya. Atau total unread ini terhadap teman kita. Jadi kalau teman kita ngechat baru dia ngupdate ini, ya. Berarti di sini kita mengupdate total unread tuh ini for user ya. Ini total unread for friend di database ya. For friend database nih. Jadi buat teman kita. Berarti di sini karena kita ngechat, mungkin kita buat 0 aja deh, ya. Total unread-nya nggak usah dipasang karena teman kita belum nge-read gitu ya. Belum ngirim sesuatu yang kita belum read. Nah, ini mungkin kita ngubah last time aja nih. Setelah kita ubah, ini kita await aja. Nah, kalau misalnya kita udah update datanya sesuai dengan data yang terakhir, kita ngechat kapan? Berarti yang harus kita lakukan adalah memasukkan di sini, kita await juga user dokumen itu yang collection chat. Nah, ini kita copy. Tapi ini buat yang teman kita, argumen friend email. Nah, ini kita masuk ke dia, ke teman kita. Nah, ini mungkin total unread-nya ini kita pasang di sini, di teman kita ya. Titik, ya. Kita ambil dari dokumennya. Kalau misalnya ada ya, dokumennya itu ada apa enggak di teman kita. Kita get dulu. Nah, kalau misalnya kita tanya ini ya. Sini final cek dulu. Cek chat friend ya. Ini kita cek dulu nih. Ada datanya apa enggak nih yang argumen ini. Kita cek di sini. Jika ada dua kondisi, ketika di sini totalnya itu kita ambil oh, ini dia langsung dokumen collection titik, harusnya di sini langsung where ya. Where ini kita ngecek nih dari teman kita tuh ada nggak dokumen yang ID-nya ini gitu maksudnya.
kita cek, kita ambil datanya, chat dokumen ID, ini kita get dokumennya, ini kita cek dokumen snapshot ID-nya itu, sorry ini ada apanya aja, ini ada data ya, exist, if dokumen exist, nah ini nih exist nih, bisa nih ya. Kalau dokumen ini ada gitu ya, kalau dokumen ini ada, ini berarti ada datanya, kita tinggal update aja nih, update. Nah kalau misalnya nggak ada, ini create baru nih ya, new ya. Nah pas dia ngebuat baru, kita idenya adalah sama kayak gini, dokumen. Nah ini kita tambahin nih set ya, kita ngeset datanya kayak gimana. Jadi idenya adalah pas kita ngebuat baru di data teman kita yang dokumen ID-nya dengan chat ID tersebut, dan kita ngeset datanya ya. Datanya itu adalah connection. Jadi di sini connectionnya dengan siapa? Connectionnya tentu dengan kita. Ini kan di friend email ya. Jadi connectionnya dengan kita, dengan email sini kita copy connection dengan email kita sendiri ya. Kemudian last time-nya itu pasang yang ini, last time itu kita pasang date ya. Kemudian total unread-nya itu kita pasang ini, copy, pasang sini. Ini di teman kita ya, kita update nih. Nah kalau misalnya kita mau update, ini kan buat baru. Kalau buat baru itu ada di sini. Kalau mau update berarti sama, idenya kita masuk ke teman kita, ke collection chat, ke dokumen ID ini, kita update ya, update datanya. Apa yang kita update? Yang kita update itu last time ya, last time sama total unread aja. Nah ini nih, kita copy, kita pasang sini. Oke, nah ini udah jadi nih, save. Nah kita coba cek, oke aman. Oke, mungkin total unread ini kita ambil dulu dari berapa banyak ya. Jadi awal-awal kan kosong, harusnya kita definisin dulu total unread-nya dulu ya. Ini kan for friend ya. Jadi ini total unread, kita mau ngupdate yang mana dulu ya. Kita apakah mau ngupdate si Sandikanya, user kita sendiri, atau kita mau ngupdate temennya. Nah karena kita membuat sebuah chat ya, yang ngechat itu kan kita gitu ya. Pas kita ngeklik ya, memulai chat, tentu yang kita ganti total unread-nya adalah total unread teman kita ya. Di sini for friend ya, di sini total unread for friend. Maka yang harus kita lakukan adalah ngecek dulu total unread dari teman kita. Ini kita cut dulu. Jadi kita cek di sini di bawah. Kalau misalnya dia new, mungkin di sini pas dia total unread-nya, sebelum ngecek total unread sini kita pasang dulu jika exist ini, atau ini kita pasangnya di sini ya. Jika ada datanya, maka yang kita harus lakukan total unread-nya itu kita ambil dulu datanya dulu kita ambil, baru kita update gitu ya. Idenya seperti itu sebenarnya. Jadi coba kita ambil datanya itu di sini dari dokumen, kita get datanya ya, kita get datanya. Kemudian ini kan tipenya
kita langsungin aja ya. Value ini kita bisa dapetin data ya. Data ini. Datanya tipenya map. Nah, ini mungkin kita bisa pasang, ambil yang total Android-nya. Nah, ini kita masukin ke dalam sini nih. Total Android kita. Sini, total Android sama dengan kita tambahin satu ya. Total Android sama dengan copy total Android ditambah dengan value data ini. Ini sebagai mapping. Apa dia udah mapping? Oh, ini kita kurungin dulu. As mapping string dynamic. Tipenya integer. Oke. Berarti ini sebenarnya tadi bisa nih. Ya. Berarti ini total Android nih string ya. Total Android apa sih? Integer. Total Android ini integer. 6 mau number ini as integer ya. Nah, ini nih. Kita coba kayak tadi nih. Ini kenapa nih error? Null safety. Oke, null safety ya. Oke nih, jadi as integer ya. Kalau misalnya ini dihapus, dia error gara-gara number ya. Ini kita pasang as integer. Oke, udah semua. Di sini total Android-nya kita tambahin dengan value yang dari datanya. Kemudian kita bisa masukkan total Android yang sekarang. Nah, kalau yang ini berarti total Android-nya langsung kita tambahin aja. Jadi 1 nih. Total Android tambah 1. Mungkin kita bisa pasang kayak gini. Total Android plus 1 plus sama dengan 1 gitu. Total Android aja nih. Sebenarnya bisa juga sih kayak gini. Total Android 1 gitu. Bisa ya. Nah, ini new chat for friend ya. Ini for friend. For friend database nih. Update-nya juga for friend database. Oke, udah semua. Kemudian kita coba dulu ya. Simulator. Buka nih. Mungkin yang akan kita jalankan itu ini kita coba clear dulu aja ya. Ini kita clear dulu deh. Ini kita clear dulu nih. Ya, jadi pokoknya aplikasinya di uninstall dulu deh. Jadi saya ngebuka simulator lagi. Ada 2 buah nanti. Di sini open simulator yang kedua iPhone juga ya. Jadi nanti ada 2 buah. Kita mau cek nih. Ya. Kita cek dulu nih. Ini iPhone user 1. Ini user 1 ya. Kemudian ini kita coba run without debug aja di user 1-nya ini. Oke, ini kita skip aja. Ya, di sini aplikasinya sudah terinstall di iPhone user 1 ini, kita stop aja. Ya. Jadi ini ada nih datanya ya. Kalau yang ini kita ganti di sini iPhone 12. Ini kita running lagi codingannya. Jadi nanti di compile jadi di sini ya, ada 2 buah apps gitu. Oke, ini aplikasinya.
Oke, sukses ya. Ini kita stop aja. Nanti mungkin kita akan demoin di 2 buah chat ini. Ini tanpa debug ya, tanpa debug apapun. Ini kita kecilin aja. Nah, ini kita buka aplikasi ini, udah codingan yang terakhir, dan aplikasi ini juga codingan yang terakhir di 2 user ini. Mungkin nanti idenya adalah, ini kita skip, kita login. Ini kita skip juga. Ini kita login. Bentar, ini rada nge-lag. Login. Kemudian idenya adalah di sini mungkin semua chatnya ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus dulu nih. Anggap aja belum ada chat sama sekali. Ya, kita reset. Ini kita reset, semuanya nggak ada chat. Ini juga nggak ada chat sama sekali. Ya, kita reset nih. Nah, kita mau login dengan si Kuldi dengan Sandika nih. Misalnya yang user 1 itu kita login sebagai Kuldi aja ya. Sandika deh, Sandika.rahardi misalnya ya. Oke, masukkan passwordnya. Aduh lupa. Apa ya passwordnya? Oke, berikutnya. Kemudian kalau misalnya udah masuk, kita login di sini dengan akun yang satu lagi. Ini Kuldi ya. Di sini masukkan passwordnya. Oke. Di sini login sebagai siapa? Sebagai Sandika ya. Oke, ini verifikasi 2 langkah. Oke, bentar ya. Oke, udah login. Kemudian ini masuk, ini sebagai Sandika. Kalau yang ini sebagai, ya ke close. Tadi ke logout ya, ke klik ke logout. Sorry. Nah ini sebagai Kuldi ya. Nah dari sini datanya udah masuk. Ini login sebagai Kuldi Project. Kemudian yang harus kita lakukan, kita cek nih sebagai Sandika ini, dia mau ngechat Kuldi Project nih. Kita klik ini masuk nggak? Sebagai Sandika, ini ada chatnya SB5Ki ya. Kita refresh. Sebagai Sandika ada datanya. Sandika ini. User Sandika ada chatnya. SB5Ki dengan connection mereka berdua. Nah, kalau ini sebagai Sandika, pas ini kita back. Nah, ini ada datanya ya. Tapi kalau untuk Kuldi Project nggak ada. Pas kita mulai chat, halo from sandika.rahardi@gmail.com to kuldi.project. Nah, Kuldi Project misalnya gini ya. Sorry. Crotet.com to kuldiproject@gmail.com. Ini kita klik nih, masuk nggak? Nah, masuk nih from Sandika ya. Pas ini dia klik, ini ada message from Sandika. Ya. Idenya adalah di sini pas kita masuk ke chat, di sini ada nih, kita coba refresh di database-nya. Jadi kita masuk sebagai user Sandika, itu ada chatnya SB5Ki ini. Last time-nya itu yang ini, total unread-nya 0 bagi Sandika ya. Bagi Sandika ini total unread-nya 0 ya, karena di sini nggak ada data dari Kuldi ini. Tapi kalau bagi Kuldi, dia ada total unread 1 nih dari Sandika. Ya. Halo kedua. Klik. Nah, ini harusnya nambah nih jadi 2 ya. Nah, total unread-nya mungkin di sini ada permasalahan ya tadi. Kalau kita cek di Kuldi Project chats-nya, total unread-nya jadi 1 tetap karena dia coba kita cek di codingannya. Di codingan kita pas mau update. Oh. Mungkin kita di sini total unread sama dengan value data. Value data ya.
Oh, ini kita harusnya tambahin 1 nih. Jadi total unread di sini, kalau misalnya ada datanya, kita hanya memasukkan data ini ke dalam sini, ya. Kemudian di sini kita tambahin 1, ya. Kita tetap tambahin 1. Jadi ini buat mengupdate data yang ada di database saja, baru kita ini tambahin 1 nih, ya. Karena kita ngupdate, kita save, mungkin di sini di kedua device tersebut kita harus ulang lagi. Jadi ini kita close, kita harus ganti aplikasinya ya. Kita run lagi without debug nih. Oke, ini aplikasinya udah ke jalan ya. Jadi ini adalah codingan terakhirnya di compile ke bentuk iOS. Nah, ini kita close saja. Nah, kemudian kita install juga untuk yang di sini, di HP yang kedua. Di HP kedua itu ini kita keluarin. Mungkin ini kita install lagi di sini ya. Sebagai user 1 nih. Jadi kita run aja. Jadi ini data ini iPhone yang user 1 ini kita mau update ininya, aplikasinya. Mungkin sembari menunggu, di sini yang terakhir itu di Goldie Project harusnya total unread-nya 2 ya. Karena dia chatnya ini, kalau kita cek chatnya itu, yang ini pengirimnya Sandika, berarti Goldie Project ini ya nih kita coba cek dulu ya. Ini kita hapus aja deh dulu semuanya. Semua chat ini kita hapus saja. Dari chat ini kita hapus saja semuanya, kita ulang lagi ya. Kita reset dulu chat, kita hapus di usernya, di sini juga kita hapus nih. Kita hapus chat, kita hapus, dan di Sandika juga ini chatnya kita hapus. Kita reset dulu ya semuanya. Kita reset, save, oke aman. Jadi di sini belum ada chat sama sekali. Nah, ini udah masuk, ini mungkin kita stop aja. Kita mau demoin keduanya. Jadi ini kita buka juga. Di sini login sebagai Sandika, yang satu lagi login sebagai Goldie Project mungkin ya. Sini kita login, ini kita skip. Kita login sebagai di mana dulu? Ini dulu ya. Sini kita continue aja. Kita masuk sebagai Goldie Project. Kalau yang ini kita login ya, ini kita masuk sebagai Sandika. Oke. Nah, keduanya itu belum ada chat ya. Kemudian di sini kita Sandika ini mau ngechat si Goldie Project. Nih, kita niatnya mau ngeklik ini, datanya masuk nggak? Klik. Nah, ini masuk ya. Kalau kita cek di sini ada nih datanya. Tapi kalau di sini masih kosong ya. Nah, ini login sebagai Goldie Project. Nah, ini belum ada ya. Belum. Nah, ini kalau kita mau ngechat halo 1 nih, kita klik. Nah, ini ada nih datanya ya. Kalau kita klik lagi halo 2, kita klik. Nah, ini 2. Tambah lagi halo 3, kita klik. Nah, ini total unread-nya masih kosong ya. 3 ya. Jadi ini belum di read sama sekali sama si Goldie Project-nya. Belum unread ya. Unread-nya 3. Halo 4, kita klik 4. Oke. Nah, kalau misalnya kita cek, kalau ini kita buka, harusnya kita pas kita ngebuka ini, itu kita harusnya kita menghapus total unread kita karena kita ngerit ya. Nah, tapi ini kita balas. Hai Goldie. Hai Sandika, sorry. Hai Sandika from Goldie. Ini kita klik. Nah, ini total unreadnya 1. Tes 2 nih. Tes 2 nih. Klik jadi 2. Tes 3 jadi 3 ya. Ini kita back. Nah, ini masih ada datanya. Mungkin di sini kita harusnya ada yang salah nih, logik yang salah ya. Tapi ini data untuk memasukkan data ini sudah benar nih ya.
Nah, jadi mungkin pembahasan kita membahas membenarkan logik Unread ini di pertemuan selanjutnya aja. Terima kasih.